Aduh, capek. Off kita dulu. Halo sobat diesel, jadi kita akan mulai lanjut lagi ya dari mesin diesel yang kemarin. Nah, jadi ini adalah klep yang sudah kita skor ya. Ternyata seatingnya masih bagus di sini. Kemudian ini adalah klep baru yang baru saya skor ya. Jadi ada satu klep yang ternyata minta ganti deh teman-teman. Jadi klep lama ini sebenarnya sudah saya skor juga, tetapi ada pinggirannya yang masih belum bisa bersih, sehingga saya harus mengganti dengan yang baru. Lanjut kita pasang packing dekselnya. Ini dekselnya kita kasih lem red ya, karena permukaan dekselnya sudah mulai tidak rata. Sekarang kita lanjut lagi pasang tapet klep ya. Nah, jadi tapet klepnya permukaannya masih rata ini untuk kedua sisinya nih teman-teman. Jadi masih layak untuk kita pasang ya, dan kita bisa memasangnya melalui dari tutup belakangnya ini. Nah, jika sudah baru kita bisa memasang as klepnya ya. Untuk penutup piringan gubernurnya di sini ternyata sudah parah sekali ya. Ini mimisnya sudah parah semua ini teman-teman. Jadi kalaupun dibersihkan ini sepertinya sudah tidak layak lagi untuk kita pasang ini. Nah, jadi kita akan coba ganti ya. Jadi untuk rumah piringan gubernur, kemudian fiber gubernur dan mimisnya atau kelerengnya di sini ada yang jual sudah komplit ya teman-teman. Jadi sudah bisa kita pasang satu set seperti ini. Nah, jadi tidak perlu repot-repot lagi kalau kalian untuk membeli bagian yang seperti ini. Jadi isinya sudah lengkap ya, tipenya sudah lengkap seperti ini. Ini fiber gubernurnya sudah kita pasang ya, kemudian kelerengnya juga sudah kita tempatkan di bagian posisinya. Lalu ini ada penutupnya di sini. Kemudian di sini ada bearing kecil. Nah, ini seperti ini ya letaknya. Kemudian ada penutupnya lagi nih teman-teman. Nah, ini ada bagian yang rata di posisi atas. Jadi seperti biasanya untuk pemasangan fiber gubernur satu set seperti ini, kita harus memegangnya dengan satu ini ya teman-teman, satu set ini ya, agar kelerengnya ini tidak keluar dari sarangnya. Nah, ini cara saya yang selalu saya pakai. Mengapa begitu? Karena kita memasangnya tidak menggunakan minyak gemuk ya. Kalau menggunakan minyak gemuk, kita bisa meletakkan kelerengnya satu persatu secara dari luar tanpa memasang penutupnya terlebih dahulu. Oke sobat diesel, sekarang kita sudah berhasil memasang gearnya ya. Jadi untuk nomor top gearnya ada di posisi nomor 2, 1, 3, 0 dan 0 untuk di atas bandolannya juga ini teman-teman. Kita pasang packing penutupnya. Ini kita pastikan dulu plonjernya tidak lengket ya. Nah, baru sekarang kita pasang penutupnya. Untuk penghisap oli yang ada di dalam sudah saya pasang ya. Jadi itu di situ ada untuk penghisap olinya. Nah, jangan lupa. Kemudian bot sokernya pun juga sudah kita kunci kuat ya. Ini sangat berbahaya sekali kalau kalian menguncinya dengan pelan. Untuk roda gilanya pun juga sudah kita kunci kuat ya. Dan di sini sudah kita pasang jalur olinya semua ini teman-teman. Kemudian untuk handset close-nya sudah kita pasang. Dan kemudian ini sudah kita pasang juga ini bagian nozzle barunya tadi sudah saya ganti. Jadi saya mengganti dengan nozzle baru tadi sebelumnya. Oke sobat diesel, sekarang kita akan cek sistem jalur olinya. Jadi saya buat seperti ini sekalian untuk membersihkan sistem jalur oli yang tidak bisa dibersihkan sebelumnya ya, karena ada sistem jalur oli yang di dalam. Dan ini bagus sekali untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang menempel pada dinding-dinding sistem jalur olinya. Ini indikatornya sudah kita cuci, sekarang kita pasang. Nah, ini sekarang indikatornya sudah mulai naik ya. Jadi memang kebanyakan mesin diesel yang baru dibongkar seperti ini, kebanyakan kita harus mengengkol mesin diesel ini ya. Satu untuk mencari tembakan solarnya atau tembakan minyaknya. Kemudian kita juga untuk menaikkan pompa olinya agar putarannya semakin ringan saat mau menghidupkan mesin diesel ini. Oke sobat diesel, sekarang kita akan coba tes hidupkan mesin diesel ini ya, karena komponen utamanya semuanya sudah kita pasang.
percobaan pertama. Oke, kita akan coba lagi. Oke, sekarang kita kasih oli dulu ya sebagai pancingan dasarnya. Ini pelepasan close-nya saat jumpa kompresi kurang tepat. Oke, setelah istirahat sekarang kita coba lagi ya. Ini nggak ada yang pegang gas nih, makanya gasnya langsung longgar dan langsung mati mesin dieselnya. Karena bawaan gasnya sudah tidak ada dipakai lagi ya, jadi sudah hilang komponen setelan gasnya. Jadi tarik close dan lepas close tadi fungsinya adalah untuk membuat mesin diesel ini nantinya akan mudah hidup kembali saat kita matikan mesin dieselnya dan tidak perlu dipancing lagi ya. Ini dudukan mesinnya ternyata lepas dan kita akan perbaiki lagi dudukannya ya agar tidak rusak karternya yang ada di bawah. Oh ya, untuk pistonnya ternyata susah sekali membukanya ya, dan di sini saya hanya mengeluarkan bagian pin pistonnya aja sebelumnya tadi teman-teman agar bisa keluar sokarnya. Nah, ini sangat keras sekali saat memukulnya, ternyata lengket sekali piston dan linernya ini. Oke sobat diesel, sekarang bangku mesinnya sudah kita paku semua, sekarang kita akan coba hidupkan lagi ya. Alhamdulillah sekarang mesin dieselnya sudah mulai enak hidupnya ini ya. Dan ternyata di sini suara gearnya sudah memang agak kasar ini teman-teman. Dan ini tinggal selera pemiliknya aja nih, apakah mau diganti atau mau dipakai aja nih. Oke sobat diesel, sekarang kita coba lagi ya, dan ini tidak menggunakan oli sama sekali lagi untuk pancingan lagi nih. Oke sobat diesel, saya rasa untuk uji cobanya sudah cukup ya, dan pemiliknya pun untuk gear setnya ini tidak akan diganti dulu ya, dan akan dipakai aja dulu untuk menghasilkan uang ini teman-teman. Oke sobatku, mungkin ini aja dulu ya kegiatan saya hari ini, semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian tentang servis mesin diesel lagi. Terima kasih sudah menonton channel ini.